Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadilatul Soleafa dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023 dari kelas A. Nah, dalam video kali ini, saya akan menganalisis tentang fenomena kesehatan mental anak muda dan juga tekanan dari media sosial. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak hidupnya tuh nggak cukup baik hanya karena teman-teman tuh ngelihat pasangan orang lain di media sosial, kayak ngerasa tertinggal, ngerasa nggak sukses, atau bahkan kayak ngerasa nggak berharga. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasain kayak gitu, kamu tuh sebenarnya nggak sendiri, karena di balik layar ponsel yang terus kita genggam setiap hari itu ada dampak yang jauh lebih besar dari sekedar hiburan ataupun informasi yang kita dapatkan di media sosial. Nah, karena media sosial ini tempat dimana segalanya itu tampak sempurna. Jadi perlahan-lahan tuh ngebentuk cara kita melihat diri kita itu, dan sayangnya hal itu tuh nggak selalu baik. Nah, media sosial kayak Instagram, TikTok, dan juga Twitter yang dipenuhi oleh momen-momen terbaik dalam hidup seseorang, kayak ketika orang-orang itu liburan keluar negeri ataupun kayak ke Bali gitu kan, ataupun kayak ngupload tentang pencapaian besar atau tentang ngupload dirinya yang selalu berpenampilan yang menarik dan baik gitu kan, hingga mereka tuh kayak ngupload kehidupan asmara yang romantis banget gitu. Nah, tapi kita tuh sering lupa nih bahwa semua itu adalah uh, hanya potongan kecilnya aja dari kenyataan yang jauh lebih kompleks. Nah, anak muda zaman sekarang tuh tumbuh dalam lingkungan digital di mana validasinya itu sering datang dari jumlah likes, komentar, atau jumlah followers. Nah, ketika mereka itu ngebandingin kehidupan nyata mereka itu dengan kehidupan di media sosial, padahal kan beda ya maksudnya. Karena kehidupan di dunia nyata itu kan kita kayak penuh perjuangan, terus penuh dengan ketidaksempurnaan. Terus kita ngebandingin sama potret yang sempurna orang lain di media sosial. Jadinya kita tuh ngerasa ataupun timbul gitu ya rasa nggak cukup, baik itu kayak ngerasa enggak cukup cantik, enggak cukup menarik gitu kan, enggak cukup sukses, atau enggak cukup bahagia. Padahal apa yang kita lihat itu di media sosial seringkali itu tuh telah melalui proses yang sangat panjang, kayak udah difilter dulu, udah diedit dulu, atau bahkan udah direkayasa gitu kan. Nah, salah satu permasalahan utama yang muncul dari dampak media sosial ini adalah tekanan untuk selalu tampil baik. Jadi banyak nih anak muda yang ngerasa harus terlihat menarik, harus terlihat produktif, atau kayak harus terlihat bahagia terus nih di depan kamera, meskipun kenyataannya itu nggak kayak gitu. Mereka itu jadi kayak merasa cemas ataupun yang biasa kita sebut tuh kayak anxiety, ketika uh, ketika mereka itu nggak bisa mengikuti tren ataupun nggak punya pencapaian kayak teman-temannya yang dia lihat di media sosial, atau ketika unggahannya itu di media sosial nggak mendapatkan respon yang baik, kayak dapat likes-nya itu dikit atau sama sekali nggak dapat likes ataupun komentar. Nah, inilah yang menjadi akar dari berbagai gangguan kesehatan mental, kayak
mulai dari stres, terus mulai dari cemas berlebihan atau anxiety, terus dampak yang lebih jauhnya itu bahkan bisa sampai depresi. Nah, ironisnya di saat mereka itu ngerasa kayak tertekan, mereka itu justru menyembunyikan nih perasaan mereka itu, perasaan mentalnya itu, dan mereka itu tetap untuk tampil baik-baik aja di media sosial. Nah, maka inilah yang selanjutnya itu muncul fenomena yang disebut dengan toxic positivity, yaitu dorongan untuk selalu terlihat positif bahkan ketika kita itu sedang terluka. Nah, dampak berikutnya itu ada pada harga diri atau yang disebut dengan self esteem. Nah, banyak nih anak muda yang mulai merasa bahwa nilai diri mereka itu bergantung pada bagaimana itu mereka melihat orang lain. Mereka itu jadi kayak kehilangan arah tentang siapa dirinya mereka yang sebenarnya gitu. Terus karena mereka itu terlalu sibuk untuk membentuk citra diri mereka itu untuk orang lain. Jadi ketika validasi dari luarnya itu jadi jadi tolak ukur satu-satunya untuk kebahagiaan mereka, maka mereka itu mudah sekali untuk merasa gagal dan juga ngerasa putus asa pada hidupnya. Nah, hal ini juga nih yang memunculkan krisis identitas pada anak muda. Jadi anak muda itu menjadi bingung nih antara citra mereka yang mereka bangun di media sosial dengan jati diri mereka yang sebenarnya di kehidupan nyata. Karena ketika jarak antara keduanya itu semakin jauh, hal ini tuh menimbulkan perasaan kayak kosong ataupun kayak nggak ada khasnya lagi nih dari diri dia gitu tuh, nggak ada ciri khasnya lagi. Nah, mereka itu jadi kayak hidup untuk menjadi versi ideal gitu, versi ideal tapi untuk disukai orang lain, bukan versi asli dirinya yang mungkin bisa aja jauh lebih sempurna, tetapi kan itu nyata gitu kan. Nah, namun semua ini itu bukan berarti media sosial itu adalah musuh. Media sosial itu hanyalah alat yang bisa memberikan manfaat besar jika anak muda ataupun semua orang gitu ya, khususnya anak muda bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak. Jadi kuncinya itu adalah tentang kesadaran dan juga pengendalian diri kita. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita itu harus sadar bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu bukan seluruh cerita hidup seseorang. Karena hal itu tuh yang mereka tampilin di media sosial tuh udah melalui proses yang panjang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal itu tuh sudah diedit dulu, udah difilter dulu, dan juga mungkin udah direkayasa gitu kan. Jadi kita sebagai anak muda itu harus pinter-pinter untuk belajar memilah dan juga memahami dan enggak membandingkan diri kita itu dengan orang lain secara tidak sehat. Nah, penting juga nih untuk kita sebagai anak muda untuk membangun hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri. Karena validasi terbaik itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari jumlah likes, bukan dari jumlah komentar atau dari jumlah followers gitu kan. Jadi kita harus bisa menemukan apa yang membuat diri kita itu bahagia secara otentik. Dan juga kita bisa untuk meluangkan waktu untuk beristirahat dari media sosial ketika kita itu ngerasa udah capek banget dengan kehidupan yang ada di media sosial. Mungkin sekian pemaparan analisis dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.